Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Oke saudara-saudara, tragedi yang berlaku di Kanjuruhan membuat saya berpikir pasti ada satu sebab musabab besar yang kalau kita dapat cari apakah dia, maka kita akan dapat cari solusinya. Dan solusinya pula pasti ada satu kata besar yang kalau kita tahu pun kita boleh guna pakai untuk memastikan tragedi seperti ini tidak akan terulang atau paling tidak boleh kita kurangkan. Jadi setelah berpikir saudara-saudara, saya menjumpai satu perkataan, yaitu dendam. Oke? Musuh bebuyutan, darbi, perkataan-perkataan ini semua menjurus kepada dendam. Lalu saudara-saudara pasti tertanya-tanya, kenapa perkataan dendam yang menjadi hal yang boleh dijadikan puncak? Bukankah dalam tragedi berkenaan di Kanjuruhan tidak ada away supporter, tidak ada tawuran antar supporter, tidak ada lempar jumroh, tidak ada pergaduhan di luar stadion di antara supporter, tidak ada. Kenapa dikatakan ada dendam? Nah, saudara-saudara, walaupun kita tahu kejadian ini adalah berpunca daripada semprotan gas air mata di tribun, tetapi keadaan bersesak-sesak di tribun berkenaan tidak akan terjadi jika tidak ada kerusuhan di tengah lapangan. Tidak akan terjadi kerusuhan di tengah lapangan kalau tidak ada supporter yang masuk mau mendekati para pemain Arema. Kenapa terjadi demikian saudara-saudara? Karena adanya dendam. Kenapa saya bilang ada dendam saudara-saudara? Coba laga di malam itu Arema menentang tim selain Persebaya, tim lawannya di derby Jawa Timur. Pasti tidak akan ada perasaan separah itu dalam tidak dapat menerima kekalahan. Ya kalah, pulang, selesai. Tetapi kalah di tangan musuh yang bergengsi, musuh bebuyutan, yaitu Persebaya, membuatkan dendam berkenaan membara, jadi ramai supporter yang tidak bisa terima. Nah, jadi saudara-saudara, kalau sudah tahu bahwa dendamlah puncanya, apa pula solusinya? Satu kata juga dari huruf D, yaitu damai. Lalu bagaimana damai ini boleh kita terapkan saudara-saudara? Bukan kayaknya sulit kalau sekadar mengatakan damai. Boleh nggak diterima oleh para supporter ini? Oknum supporter pasti akan berulah. Jawabannya mungkin bisa saudara-saudara. Walaupun mungkin butuh waktu, tapi pasti bisa. Jadi apa yang harus kita garis bawahi di sini? Pertama, ada dua hal ya. Pertama, kita damaikan supporter daripada kelompok 4 tim besar ini. Ya, Persebaya, Arema, Persija, dan Persib Bandung. Ya, biarlah bonek, Aremania, The Jack, dan Viking akur-akur saja. Bukan hanya di stadion saudara-saudara, bukan hanya pemerintah harus melakukan peraturan-peraturan tertentu, tetapi yang paling penting adalah medsos atau sosial media. Kita pastikan situs-situs yang mengadu domba, situs-situs yang sengaja mau memancing view tetapi sanggup mengompor-ngompori para supporter, situs-situs ini harus disekat. Komentar-komentar yang tidak sehat harus disekat. Kita promotkan situs-situs yang membawa kepada penyatuan, keakuran, perpaduan. Ya, itu yang pertama. 4 kelompok supporter besar. Kenapa cuma 4 kelompok supporter besar? Kenapa supporternya tidak? Karena sudah cukup saudara-saudara. Karena yang 4 ini adalah top viewers di broadcasting, di televisi. Pengaruhnya besar. Jadi kalau 4 kakak besar ini sudah akur-akur, adik-adiknya pasti akan ngikut. Hal ini terjadi saudara-saudara sekarang karena yang lain mengikut, melihat. Mereka melihat tawuran antar supporter daripada klub besar. Jadi yang kecil mengikut. Oke, itu yang pertama. Kedua, level internasional saudara-saudara. Ya, 300 juta jiwa. 270 juta Indonesia, 30 juta Malaysia. Di level internasional, supporter daripada Timnas Garuda dan juga Timnas Harimau Malaya harus juga damai dan akur. Kenapa saudara-saudara? Nah, percuma di domestik kita akur, tapi di luar internasional kita masih ada musuh bebuyutan. Maksudnya dendam masih ada. Ya, terminologi yang masuk ke dalam kepala kita bahwa dendam itu masih ada. Tetapi begitu supporter internasional juga damai, baru-baru ini inisiatifnya antara Ortas Malaya dengan Ortas Garuda sudah ada ya. Cuma mungkin Kasual Malaya tidak masuk atau beberapa Kasual lain tidak masuk. Jadi harus ada usaha ini saudara-saudara. Sekali lagi, media sosial juga berperan untuk kita sentuh dan garis bawahi. Jadi saudara-saudara, kalau dua hal ini, yaitu 4 kelompok supporter besar, serta kedua dua Ortas Malaya dan Ortas Garuda akur, saya yakin
perkataan damai ini tidak terlalu sulit untuk kita capai. Percuma kita pergi ke stadion saudara-saudara kalau tidak ada away supporter yang datang. Percuma saudara-saudara ya, kalau kita cuma teriak-teriak, tidak ada yang melihat. Alangkah indahnya saudara-saudara kalau salah satu tribun itu kita peruntukkan kepada away supporter. Yel-yel supporter Indonesia sudah mendunia, semua orang sudah tahu. Koreo-koreo yang cantik, ya, seperti Brigata Kurbasud dari PSS Sleman. Kalau tidak salah saya, Aremania juga punya spanduk terbesar di dunia, One Incredible Blue. Ya, jadi oke, walaupun baru-baru ini kata-kata dendam itu kurang sesuai kita bilang karena tidak ada tawuran antar supporter, tapi tetap juga puncaknya adalah dendam yang membara. Jadi dendam ini yang harus kita hapus. Cara menghapusnya adalah dengan membuatkan 4 kelompok supporter besar akur, begitu juga dengan supporter internasional senusantara kita yaitu Malaysia dan Indonesia juga harus akur. Insya Allah saudara-saudara. Salam satu jiwa, salam satu nyali, salam senusantara, salam orang. Wallahu a'lam bishawab.